Salam jumpa kembali saudara-saudariku dalam perjumpaan kita dalam rangkaian berbicara tentang filosofi hidup. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu menolak luka batin. Luka batin adalah pokok pembahasan yang sangat-sangat populer. Tema ini pun kerap kali didiskusikan, dibahas dalam berbagai bidang ilmu. Antara lain, dibahas dalam sudut psikologi, sosial, dan juga ilmu agama dan spiritualitas. Kurang lebih, mereka membuat satu kesimpulan bahwa orang-orang yang mengalami masalah pada masa sekarang seringkali dikaitkan dengan luka batin pada masa lalu. Kesimpulan itu dengan sendirinya melahirkan berbagai aliran penyembuhan luka batin. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah luka batin itu benar-benar ada? Atau itu hanya sebuah istilah kosong untuk mengkondisikan seseorang agar sedikit lebih terhibur? Atau apakah masa lalu benar-benar bisa melukai orang pada masa ini? Atau seberapa besar kekuatan masa lalu sampai bisa menentukan hidup seseorang pada saat ini? Inilah ada banyak pertanyaan, ada pergumulan yang muncul dalam pikiran saya ketika berjumpa dengan istilah luka batin. Misalnya, ada seorang yang sedang punya kelemahan psikis dan sedang menanggung masalah berat. Ia juga sedang dalam keadaan buruk pada masa sekarang, baik dalam hidup pribadinya maupun juga dalam hidup sosial atau relasinya. Lalu ketika berkonsultasi dengan konselor atau pembimbing atau para ahli atau apapun namanya, dia kemudian divonis mengalami luka batin oleh pengalaman masa lalu. Konon katanya dia dikatakan mendapat perlakuan kejam oleh orang tuanya pada masa yang lalu. Entah sebelum ia dilahirkan, artinya pada masa dalam kandungan, atau sesudah ia dilahirkan. Lalu pertanyaan saya, apakah keadaan orang itu sekarang atau situasi hidupnya sekarang ini ditentukan oleh pengalaman luka masa lalunya? Ini yang menjadi persoalannya. Kalau keadaan masa lalu setiap orang di bumi ini, katakanlah, menentukan masa sekarang, atau sebaliknya, kalau keadaan setiap orang yang ada di bumi ini saat ini terjadi karena masa lalu mereka, menurut Anda, bukankah itu berarti masa lalu benar-benar menentukan masa kini? Itu sama saja kita mengamini bahwa sebab mengontrol akibat. Padahal dalam hidup manusia ada banyak hal yang berubah, ada banyak hal yang hilang, dan ada banyak hal yang muncul baru. Sebagian konselor atau psikolog atau pembimbing spiritual akan memberi berbagai alasan bahwa apa yang sedang Anda derita bersumber dari penyebab ini dan itu di masa lalu. Lalu mereka pada akhirnya hanya akan menghibur Anda dengan berkata, kamu terluka, kamu sedang terluka pada masa lalu. Kamu terluka oleh orang tuamu, kamu terluka oleh keluargamu. Dan itu bukan salah. Coba kita perhatikan. Akhirnya kata-kata ini membuat orang banyak terjebak
dalam sebuah halusinasi. Kalimat itu bukan salahmu, hanyalah sebuah hiburan yang tidak membawa kita maju menjadi pribadi yang lebih baik. Orang akan cenderung menjadikan luka batinnya atau trauma masa lalunya sebagai tameng atas ketidakbahagiaannya saat ini, dan cenderung menyalahkan orang-orang yang ada di belakang masa lalu. Lalu bagaimana kalau masa lalu harus ditolak? Nah, ikuti video berikutnya yang akan saya jelaskan lebih lanjut pada video berikut yang akan datang. Jangan lewatkan, ikuti terus bersama saya dalam rangkaian filosofi hidup.